Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Stefanus Sadianto di channel Nusama. Oke, teman-teman, sorry banget gue udah lama banget nggak ngupload video. Kayaknya udah hampir sebulan gue nggak upload video karena gue uh, cukup sibuk untuk mempersiapkan tentang Natal. Ya, jadi ini adalah video terakhir yang akan gue upload di tahun 2023 ini. Dan untuk menutup tahun ini, gue berencana untuk membahas tentang suatu konsep yang atau suatu video yang cukup bisa dipahami untuk kita semua. Nah, konten itu adalah tentang uh, membuktikan luas-luas dari bidang datar yang kita tahu di SD hanya dengan bermodalkan luas persegi panjang saja. Oke, jadi kalau kita punya persegi panjang, kita tahu bahwa luasnya adalah kali B. Bisa nggak kita buktikan luas segitiga, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, trapesium, dan semuanya itu hanya dengan menggunakan ini saja. Let's go. Yang paling mudah, kita bahas tentang segitiga dulu kali ya. Segitiga yang begini, kemudian ini A, ini B. Nah, cara gampang adalah kita membayangkan bahwa ini ada kopian dari segitiga yang sama di sana gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini sama-sama ini B, ini A gitu ya. Jadi 2 kali luas segitiga ini tidak lain adalah luas segi panjang gitu kan. Berarti luas dari segitiga ini tidak lain adalah setengah dari luas segi panjangnya adalah setengah AB. Selesai, mudah kan? Luas segitiga. Berikutnya kita bahas tentang jajar genjang. Kalau di jajar genjang kita punya biasanya di sini ketahui A, kemudian di sini diketahui tingginya T, gitu kan? Nah, kalau untuk yang begini kita bisa membayangkannya seperti ini teman-teman. Kita seperti potong gitu ya, daerah yang sini. Kemudian kita mengisinya ke dalam gap yang di sana. Oke, kalau perhatikan di sini meskipun ini dipotong misalnya sejauh X, tapi si X itu kan di sini juga dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi tetap panjang ini masih A juga gitu ya. Jadi intinya nanti kalau setelah dipindahkan ini bentuknya akan menjadi ini tetap A gitu ya, dengan ini bagian merah dan ini tingginya T seperti itu. Jadi kita berkesimpulan di sini bahwa luas dari jajar genjang ini tidak lain adalah sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya di sini adalah A. Itu kan? Jadi cocok dengan apa yang kita pelajari di SD dulu. Berikutnya kita bahas masih dengan segitiga, tapi di sini segitiganya yang lebih umum gitu. Ini A, kemudian ininya T. Oke, di sini kita menggunakan prinsip yang sama. Kita bikin kopian dari segitiga tersebut sama percis. Ya, begitu. Nah, ininya A, ininya T juga. Jadi yang kita lihat di sini adalah jajar genjang, tuh kan? Jadi di sini luas kali luas segitiga ini sama dengan luas jajar genjang. Akibatnya di sini luas segitiga ini tidak lain adalah setengah kali luas jajar genjang yang adalah A kali. Jadi apapun bentuk segitiganya, kita masih bisa mendapatkan sebuah rumus yang sama untuk luas. Next, berikutnya trapesium ya. Kalau di trapesium kita mulai dulu dengan yang gampang, yang begini. Ini B, ini A, ini T, gitu ya. Berarti di sini ini A, ini B min A. Itu, maka luas trapesium ini tidak lain adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjangnya di sini adalah A kali T, kemudian di sini luas segitiganya adalah setengah B min A dikali T. T-nya bisa kita keluarkan, maka kita punya A ditambah B min A 2 dikali T. Kita samakan menyebut 2A ditambah B kurang A per 2 dikali T. Jadi kita punya rumus luas trapesium yang kita tahu.
A tambah B bagi 2 kali tinggi. Gitu. Berikutnya untuk jejar trapesium yang lebih umum. Gini, gitu ya. Ya, ini sebenarnya bisa luas persegi panjang tambah 2 luas segitiga sih ya. Tapi mungkin di sini kita beri perspektif yang berbeda. Kalau di sini katakan X gitu ya, ini X juga. Maka ini A. Jadi 2X ditambah A sama dengan B. Jadi X di sini adalah B min A per 2. Jadi luas kita bayangkan ini gitu ya. Ini dipindahkan ke sini. Maka kita akan punya sebuah persegi panjang. Ini X, ini A, ini T. Gitu ya. Di daerah yang merah. Berarti luas trapesium ini sama dengan luas persegi panjang. Persegi panjangnya di sini A tambah X kali T. X nya kita substitusi B min A per 2 kali. Dan ini kita tadi sudah hitung, jawabannya tidak lain adalah masih sama, A plus B bagi 2. Oke, jadi kita memiliki di sini rumus yang sama untuk trapesium. Oke. Untuk berikutnya belah ketupat dan layang-layang sama aja ya sebenarnya. Jadi mungkin ini objek terakhir yang kita pelajari. Untuk lingkaran itu tentu saja harus pembahasan terpisah ya teman-teman. Karena itu tidak bisa melakukan pendekatan dengan cek yang seperti ini. Jadi katakan diagonal yang ini D1, ini D2. Kita bisa bayangkan ini tidak lain adalah 2 buah segitiga. Dengan ini D1, ini setengah D2. Kemudian bagian yang bawah juga sama. Oke, di sini ini setengah D2, ini D1. Oke, karena itu sama, berarti luas belah ketupat ini sama dengan 2 kali luas segitiga. Karena atas dan bawah sama aja, gitu ya. Di sini 2 dikali setengah D1 kali setengah D2. Dan tidak lain itu adalah setengah D1 kali D2. Selesai. Tuh kan, jadi sebenarnya konsep tentang luas di SD itu sebenarnya sangat gampang kalau kita bisa memahami gitu ya. Andaikan guru SD mengajarkan bahwa oh ternyata untuk menghafal semua rumus-rumus luas itu sangat gampang hanya dengan bermodalkan luas persegi panjang aja, semuanya bisa diturunkan. Ya, tapi tentu saja ya anak SD nggak akan kepikiran juga untuk membuktikan luas bidang datar dengan menggunakan gitu ya. Ya kok mereka konsep tentang abstraksinya masih belum terlalu siap untuk bisa menerima ini. Tapi ini jadi satu poin penting dan menarik juga untuk kita anak-anak yang sudah SMA ataupun yang sudah kuliah untuk bisa oh iya ya ternyata itu sebenarnya cukup mudah gitu kan. Nah, gue berharap bahwa video kali ini dan sebenarnya video-video matematika gue yang sebelum-sebelumnya juga mengedukasi kita supaya kita lebih cerdas untuk lebih bermatematika, lebih kritis, bertanya gitu, kok bisa, bagaimana ya caranya gitu. Untuk jadi matematika itu bukan sekedar hafalan gitu, tapi matematika itu memiliki alasan di balik rumus-rumus yang diciptakan gitu. Jadi bukan ojol-ojol plung ada gitu ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini menginspirasi kita semua untuk tetap cinta matematika, yang benci juga jadi suka. Untuk video yang berikutnya di awal tahun gue pengen bahas tentang ini ya. Jadi dari tadi gue bahas tentang luas, tapi sebenarnya kalau kita ditanya sendiri luas itu apa sih, kita masih bingung gitu ya. Luas belah ketupat, luas itu apa gitu ya. Kalau luas rumah mungkin kita bisa lebih paham gitu ya. Ya pokoknya sedaerah itulah. Tapi sebenarnya kita masih nggak bisa gitu untuk menjelaskan luas itu sebenarnya apa. Nah, gue berharap bahwa di video berikutnya kita mendapatkan satu insight yang baru tentang apa itu panjang, apa itu luas. Saran? See you on the next video. Bye-bye.